Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Amelia Rizky. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan pada pertemuan ketiga pada mata kuliah komunikasi bisnis. Untuk materi pertemuan perkuliahan ketiga ini, kita akan membahas tentang komunikasi di era digital. Seperti yang kita tahu, pada materi sebelumnya, komunikasi terdiri dari dua jenis, yaitu komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Sekarang kita akan membahas mana sih yang lebih dominan dipakai pada generasi Z sekarang, komunikasi verbal ataukah komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal sendiri merupakan jenis komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Contohnya seperti kalau pada zaman dulu mungkin seperti surat menyurat, seperti itu. Kalau zaman sekarang bisa dibilang chatting atau mungkin update story, itu juga bisa dikatakan komunikasi secara verbal. Kemudian public speaking ataupun pidato itu juga bisa dikatakan komunikasi secara verbal. Kemudian apa aja sih komunikasi secara nonverbal? Untuk komunikasi secara nonverbal sendiri cukup banyak ya, contohnya seperti kayak intonasi yang saya bawakan sekarang, kayak naik turunnya intonasi itu bisa dikatakan dengan komunikasi nonverbal. Contohnya seperti nada intonasi yang dilakukan oleh orang yang sedang marah ataupun sedang sedih itu pun berbeda. Dari intonasi yang mereka ucapkan saja kita bisa mengetahui bahwa orang ini sedang marah ataupun sedang bersedih. Kemudian untuk hasil riset sendiri yang telah dilakukan oleh University of Columbia, mereka menyatakan bahwa 93% komunikasi nonverbal lebih sering digunakan daripada komunikasi secara verbal. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa komunikasi nonverbal lebih dominan dipakai pada generasi zaman sekarang. Kemudian jika komunikasi nonverbal lebih dominan dipakai, apakah komunikasi nonverbal kecil kemungkinan terjadi miskomunikasi? Tentunya tidak. Pastinya miskomunikasi itu akan terjadi dimanapun, meskipun komunikasi verbal ataupun komunikasi nonverbal, tergantung pembicaraan antara komunikator dengan komunikan itu sendiri. Apakah seorang komunikan ini bisa menyampaikannya secara detail dan secara runtun kepada komunikan, dan apakah komunikan ini sendiri bisa paham atau menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh seorang komunikator ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi pertemuan ketiga ini pada mata kuliah komunikasi bisnis. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.